Tabe salamat limunalatai salam saujud karende malimpang. Adil kak talino bacuramin kak saruga basengat ke jubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel kami. Kami adalah tim Sonova dan saya Rizky Badila selaku ketua tim. Di sini saya bersama dua orang rekan saya, yaitu Siti Wahyuni dan Novia Sapitri. Di era digital seperti sekarang, siapa yang tidak familiar dengan street fotografi? Gaya fotografi yang menangkap kehidupan publik secara spontan ini memang memikat. Banyak fotografer membagikan karyanya di media sosial, bahkan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Namun, di balik keindahan seninya, tersimpan isu hukum yang kompleks yang sering terlupakan, yaitu perlindungan data pribadi. Pada video kali ini, tim Sinova akan mengupas tuntas isu, yaitu bagaimana kedudukan hukum dan konsekuensi bagi praktik street fotografi di ruang publik menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kami akan memaparkan argumentasi hukum, dasar yuridis, hingga solusi yang bisa ditawarkan. Mari kita mulai. Pertama, untuk memahami inti masalah ini, kita perlu tahu apakah foto yang diambil di ruang publik itu termasuk data pribadi. Mari kita serahkan kepada Siti Wahyuni untuk menjelaskan mengenai dasar hukum dan kedudukan data pribadi dalam konteks ini. Baik, terima kasih Rizky Fadilah. Jawabannya adalah ya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Nah, foto wajah seseorang yang diambil di jalan jelas termasuk dalam kategori ini karena dapat digunakan untuk mengenali identitas individu secara yuridis. Individu yang kita foto tanpa izin memiliki hak yang dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 20 ayat 1 mewajibkan setiap pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Disinilah benturan terjadi. Di sisi lain, ada kebebasan berekspresi para fotografer. Di sisi lain juga ada hak atas perlindungan data pribadi dan privasi setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Masalahnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara spesifik mengatur konteks pengambilan gambar di ruang publik, menciptakan apa yang disebut dengan kekosongan norma atau normatif gap yang membuat pemaparan hukum menjadi interpretatif dan menimbulkan ketidakpastian bagi fotografer maupun masyarakat. Lalu, jika seorang fotografer tetap mengunggah atau bahkan menjual foto tersebut tanpa izin, apa sebenarnya konsekuensi hukum yang bisa dihadapi? Untuk menjawabnya, saya serahkan kepada Novia Sapitri. Terima kasih Siti Wahyuni. Konsekuensi hukum bagi fotografer yang melanggar sangat berat dan terbagi dalam 3 ranah: administratif, pidana, dan juga perdata. Yang pertama, sanksi administratif. Berdasarkan pasal 65 ayat 1, pelanggar bisa dikenai teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, hingga denda administratif oleh otoritas yang berwenang. Kedua, dan yang paling menakutkan, yaitu sanksi pidana. Di pasal 67 ayat 1 mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar bagi yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum. Sementara di pasal 67 ayat 2 mengancam pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga 4 miliar bagi yang mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Ketiga, tanggung jawab perdata. Subjek data atau orang yang difoto bisa menuntut ganti rugi, baik materi maupun imateri, atas kerugian yang dideritanya. Dasarnya adalah pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
Fenomena ini nyata. Laporan Komisi Informasi dan Otoritas Perlindungan Data menunjukkan peningkatan pengaduan. Penelitian Minita Syafri dan kawan-kawan pun menunjukkan meski 76% responden mendukung perlindungan data pribadi, hanya sekitar 35% yang mengetahui adanya perlindungan hukumnya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar yang perlu kita atasi bersama. Berdasarkan analisis konsekuensi hukum yang sangat signifikan ini, mari kita kembali kepada Ketua Tim, yaitu Rizky Fadilah, untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi dari tim Sinova. Terima kasih Novia Sapitri. Dari seluruh analisis yang telah disampaikan, tim Sinova menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi, termasuk foto wajah dalam praktik street fotografi. Yang kedua, persetujuan eksplisit dari subjek data adalah kunci utama. Tanpa izin, pengambilan, penyebaran, dan penjualan foto dapat dipidana dan dituntut ganti rugi. Yang ketiga, meski aturannya ada, penegakannya di lapangan masih belum optimal karena adanya kekosongan norma dan rendahnya kesadaran hukum, baik di kalangan fotografer maupun masyarakat umum. Lalu, apa solusinya? Rekomendasi dari kami adalah pemerintah perlu segera memperkuat dan membentuk sebuah lembaga independen yang berwenang secara penuh untuk mengawasi dan mengeksekusi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Lembaga ini akan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi kita semua sebagai individu yang berhak atas perlindungan data pribadi. Dengan begitu, seni fotografi dan hak privasi dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Kesimpulannya, menekankan shooter kamera itu mudah, tapi memahami hak dan kewajiban di baliknya adalah yang terpenting. Mari kita ciptakan ekosistem digital yang lebih etis dan menghormati privasi. Demikian legal opinion dari kami, tim Sinova, Rizky Fadilah, Siti Wahyuni, dan Novia Sapitri. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Atau fotografer jalanan yang kemudian itu banyak muncul perdebatan nih Valen. Fenomena fotografer ngamen atau jalanan saat masyarakat berlari atau berolahraga di jalan tengah ramai diperbincangkan. Salah satu yang mengutarakan bicara soal potensi hukum pidana ini sebenarnya sanksinya kira-kira apa sih Bang yang bisa dikenakan pada fotografer ini atau ancaman sanksinya seperti apa nih sebenarnya? Oke, kalau ancaman sanksinya itu kita perhatikan di dalam Undang